Ketika seseorang gagal dalam pekerjaannya, usahanya, atau perkawinannya, dan sebagainya, sebagian dari kita akan berkata, dia telah membuat keputusan yang salah. Dia tidak berusaha cukup keras. Dia tidak becus dalam melakukan pekerjaannya. Dia tidak memperlakukan keluarganya dengan benar. Ini adalah analisa dari mereka yang logis, yang selalu menempatkan kesalahan-kesalahan dari usaha dan perbuatan sebagai penyebab utama dari kegagalan tersebut. Sebagian lagi dari kita akan berkata lain. Memang takdirnya dia bukan sebagai usahawan. Memang keadaan ekonomi sedang buruk sekali, tempat kerjanya bangkrut, sudah nasibnya dipecat. Memang ikatan jodohnya sudah selesai, sudah waktunya keluarganya bubar. Ini pendapat lain dari mereka yang percaya akan adanya takdir yang mengatur pasang surutnya jalan hidup seseorang. Di mana mereka percaya nasib berperan paling besar dalam segala peristiwa yang memberikan kebahagiaan ataupun penderitaan dalam fase hidup seseorang. Mungkin kadang terlintas dalam pikiran kita, yang mana sih yang benar? Yang mana yang menentukan arah kehidupan kita? Usaha atau nasib? Mari kita mulai dengan pertanyaan simpel ini. Dalam kehidupan Anda sehari-hari, apakah Anda merasa bahwa Anda berada dalam total kontrol atas segala kegiatan dan aktivitas yang Anda lakukan? Apabila Anda jawab ya, maka pertimbangkanlah fakta berikut. Sigmund Freud, pendiri aliran psikoanalisis dalam bidang ilmu psikologi, mengenalkan teori The Iceberg Theory of Consciousness, di mana hanya 5% dari pikiran sadar kita terpakai, dan sisanya 95% dari pikiran bawah sadar kita yang dominan terpakai dalam semua perilaku, emosi, tindakan, dan keputusan yang kita lakukan. Ketika kita sedang berjalan di satu tempat, di jalan raya misalnya, kita mungkin menyadari ada 3 atau 4 suara yang kita dengarkan, seperti suara kendaraan, suara orang berjalan, suara pembicaraan orang lain sekitar. Namun sebenarnya ada setidaknya 100 suara yang berbeda yang juga terdeteksi, namun tidak disadari oleh pikiran sadar kita. Semuanya ini terdeteksi di dalam pikiran bawah sadar, dan ikut menentukan keputusan-keputusan kita saat berjalan di jalan raya. Apakah tempat itu berasa aman atau tidak? Apakah nyaman berjalan terus? Dan sebagainya. Ketika kita sedang tertarik terhadap lawan jenis, mengapa kita tertarik dengan si dia? Padahal belum tentu si dia adalah yang tertampan atau tercantik misalnya. Yang terjadi adalah secara bawah sadar, penciuman kita mendeteksi ratusan aroma lawan jenis yang tidak kita sadari. Namun, terdeteksi dan terproses di pikiran bawah sadar kita. Ini sebenarnya secara bawah sadar berperan besar dalam ketertarikan kita terhadap lawan jenis. Ketika kita memainkan olahraga, seperti basket atau sepak bola, kita harus membuat keputusan dalam hitungan detik dan bereaksi terhadap gerakan lawan dan situasi yang terjadi di lapangan. Kebanyakan dari tindakan kita didasarkan pada pengalaman bawah sadar, kebiasaan, dan insting. Jadi, apabila hanya 5% pikiran sadar yang kita sadari bekerja, dan 95% pikiran bawah sadar kita yang menentukan, bukankah dalam perjalanan kehidupan ini, kita jadi berasa bahwa banyak sekali hal-hal yang seakan-akan di luar kemampuan dan jangkauan kita mempengaruhi arah dan kualitas kehidupan kita? Sekarang mari kita berbicara dari sisi religius dan spiritual. Bayangkan apabila Sang Pencipta memberikan kita kondisi-kondisi tertentu yang sudah kita bawa semenjak kita lahir. Kita lahir dari keluarga seperti apa? Bagaimana kondisi keluarga kita secara keuangan dan keharmonisan? Apakah ada cacat lahir atau disabilitas? Bagaimana kesehatan kita? Dan sebagainya. Kita tidak bisa menentukan kondisi-kondisi lahir kita. Namun sebenarnya, kondisi-kondisi lahir ini memberikan pengaruh besar atas pikiran bawah sadar kita. Mungkin kondisi-kondisi lahir yang kurang baik dan suportif dapat membuat seseorang secara bawah sadar menjadi ekstra hati-hati. Atau mungkin, jadi kurang percaya diri. Atau sebaliknya, bisa membuat seseorang menjadi terlalu agresif dan spekulatif. Atau bisa menanamkan kebencian atau aspek-aspek negatif lainnya. Sebaliknya, mungkin kondisi-kondisi lahir yang baik bisa menanamkan compassion atau cinta kasih universal, atau sifat-sifat positif lainnya. Kondisi lahir ini disebut takdir.
Lalu bayangkan apabila Sang Pencipta juga menciptakan mekanisme yang mengajarkan kita untuk terbiasa melakukan perbuatan yang baik, yang positif, dan untuk terbiasa untuk menghindari segala perbuatan negatif. Mekanisme hukum sebab akibat, di mana kita menerima hukuman atas segala perbuatan negatif dan imbalan atas segala perbuatan positif. Namun, bukankah 95% keputusan kita itu berasal dari pikiran bawah sadar kita? Walaupun kita yang di zaman modern ini dilatih untuk selalu mengutamakan logika dalam mengambil tindakan dan keputusan, sebenarnya secara tidak sadar, otak kita pada awalnya memproses emosi dan pengalaman-pengalaman masa lalu yang pada awalnya memberikan kita perasaan nyaman atau tidak nyaman atas suatu tindakan dan keputusan. Baru setelah itu, pikiran sadar atau logis kita membuat alasan-alasan logis yang menunjangnya. Maka itu banyak perokok susah berhenti, walaupun secara sadar atau logis sudah tahu sangat berbahaya untuk kesehatan, namun tetap tidak bisa berhenti. Seseorang yang malas secara sadar tahu bahwa kemalasan tidak akan membawa kemajuan apapun dalam hidup. Namun tetap bermalas-malasan dan santai, karena secara bawah sadar sudah terbiasa dengan kondisi itu. Mari kita bayangkan, apabila kita bisa mengubah dan memprogram pikiran bawah sadar kita untuk mengarahkannya ke hal-hal yang lebih positif dan optimis. Bukankah nasib kita dapat berubah menuju lebih baik? Dengan pikiran bawah sadar yang lebih positif, bahasa tubuh kita akan mulai memberi signal-signal kepercayaan diri dan kemampuan yang ditangkap oleh pikiran bawah sadar orang lain. Kita akan dapat membuat keputusan-keputusan dan tindakan yang lebih benefisial, menguntungkan kita. Orang lain akan lebih mempercayai kita. Bila kita kaitkan dengan the law of attraction, teori ini berusaha untuk memprogram ulang pikiran bawah sadar kita untuk yakin bahwa kita akan atau sudah mendapatkan apa yang kita kehendaki. Balik ke pembahasan sebelumnya, apabila kita secara sadar dan bawah sadar sudah yakin akan berhasil, bukankah segala action atau tindakan kita sudah memberikan signal-signal secara bawah sadar ke yang lainnya bahwa kita mampu, capable, dan layak untuk diberi kesempatan untuk maju? Pikiran bawah sadar yang positif selalu memberikan output dan kinerja yang positif juga. Bayangkan Nick Vujicic, motivator disable yang paling terkenal di dunia. Beliau lahir tanpa tangan dan kaki, dan ini adalah takdir yang tidak dapat beliau ubah. Secara logis, beliau tidak mungkin mandiri dan membutuhkan orang lain untuk memberikan nafkah dan kebutuhan hidupnya. Kenyataannya, beliau menjadi salah satu motivator yang paling terkenal. Beliau menghasilkan pendapatannya sendiri dengan sukses, sangat berkecukupan. Beliau memiliki istri yang cantik dan 4 anak dengan kondisi fisik sempurna, rumah yang besar dan nyaman. Suatu kondisi kehidupan yang sangat kondusif, bukan? Siapa yang sangka bahwa seseorang difabel tanpa tangan dan kaki dapat mencapai kesuksesan seperti ini? Banyak dari kita yang lahir normal aja belum tentu mencapai tahap kesuksesan tersebut. Mungkin sebagian dari kita akan berkata, sudah nasibnya Nick menjadi sukses dan kaya, hidup berbahagia. Namun bagaimana kalau kita bayangkan, apabila pikiran bawah sadar Nick sangat mendukung rencana dan kegiatannya untuk memotivasi masyarakat untuk positif dan optimis, ditambah secara bawah sadar Nick sudah yakin sekali akan sukses sebagai motivator. Pikiran bawah sadarnya membuat gaya bicaranya menjadi percaya diri. Bahasa dan pergerakan tubuhnya menjadi positif, enak didengar, penuh dengan harapan, sehingga menjadi populer dan disukai masyarakat. Nick adalah figur yang baik untuk memberikan contoh pada kita bahwa takdir atau kondisi lahir tidak dapat diubah, namun nasib dapat dirubah. Salam bahagia dan sejahtera dari alam dan jiwa.